Episode 135. Jam menunjukkan pukul 6.30 malam. Randy memasang proyektor yang terhubung dengan laptop yang dibawanya dari kantor atas perintah Gamma. Ini adalah waktu mendekati acara pemakaman ayah Aiden di Belanda. Pemakaman akan dilakukan pada pukul 2 siang di Belanda, tepatnya Amsterdam. Karena perbedaan waktu 5 jam, maka Gamma dan yang lainnya akan menyaksikan prosesi pemakaman itu pukul 7 malam menurut waktu Indonesia. Di negara kincir angin tersebut tampak kediaman keluarga besar Maurer sudah berkumpul di sana untuk prosesi pemakaman mendiang Tuan Jacob Lawrence Maurer, ayah Aiden. Tampak Aiden begitu terpuruk, dia terus diam dan hanya menatap jasad ayahanda tercinta yang sudah terbujur kaku di dalam peti mati. Ibu tiri dan kedua adiknya berdiri di samping pria malang itu. Mereka juga sama terpukulnya dengan kematian Tuan Jacob. Bima dan Alex dengan setia mendampingi Aiden agar pria itu kuat. Rasa sayangnya pada sang ayah tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Penyesalan terbesarnya adalah dia tidak sempat berbincang banyak dengan sang ayah di saat-saat terakhir hidupnya. Bima memasang ponselnya di tripod dan melakukan panggilan video agar sahabat-sahabat mereka di Jakarta dapat menyaksikan prosesi pemakaman itu. Prosesi pemakaman dilakukan sesuai dengan ketentuan dan agama kepercayaan mereka. Selama acara berlangsung, Aiden yang paling muram di antara semua yang menghadiri acara itu. Keluarga Maurer memiliki sebuah perusahaan yang bergerak di bidang otomotif. Oleh karena itu, pemakaman Tuan Jacob dihadiri oleh banyak orang karena beliau terkenal sebagai seorang pengusaha yang dermawan dan terkenal baik di kalangan masyarakat. Ayah Aiden adalah anak tunggal dan kakek nenek Aiden sudah lama meninggal. Kerabat yang datang berasal dari kerabat ibu sambungnya. Di sana juga tampak ibu kandung Aiden yang turut serta menghadiri pemakaman itu untuk menghargai mantan suaminya. Dari Jakarta, Gamma dan yang lainnya menyaksikan prosesi pemakaman itu dengan seksama. Mereka sangat paham kalau Aiden tengah berada di sisi terburuk dalam hidupnya saat ini. Aku jadi merasa bersalah karena tak bisa mendampinginya, ucapkan pelan saat menyaksikan prosesi pemakaman itu. Jangan sedih bro, dia juga paham. Maksudnya kau harus cepat sembuh, ucap Gamma sambil menepuk bahu pria itu. Selama prosesi pemakaman, Aiden menangis terseduh-seduh. Dia benar-benar kehilangan sosok ayah yang selama ini menjaga dan membesarkan dirinya dan adiknya Ben. Aiden yang paling terpukul karena ia tinggal di luar negeri dan tidak memiliki banyak kenangan bersama ayahnya. Di Indonesia, Luna, Andin, dan Ana tampak turut menangis saat menyaksikan prosesi pemakaman itu. Mereka juga turut sedih saat melihat Aiden benar-benar rapuh. Prosesi pemakaman telah selesai dilakukan dan semua orang yang melayat sudah pulang setelah mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga yang berduka. Kini tinggal keluarga besar Maurer yang tinggal di dalam rumah besar itu. Bima sudah memutuskan video call mereka dan akan melakukan panggilan lagi setelah pertemuan keluarga Maurer selesai. Aiden, papa punya pesan untukmu sebelum dia pergi. Papa meminta kamu untuk melanjutkan perusahaan Maurer, ucap ibu sambungnya yang duduk di samping Aiden sambil menepuk bahu pria itu. Aiden menatap ibu sambungnya masih dengan mata berkaca-kaca. Apa hanya itu yang papa sampaikan, mah? Tanya Aiden. Papa menitipkan surat ini untuk kamu. Bacalah, ada pesan papa di sana, ucap Nyonya Maurer. Aiden menerima surat yang ditulis langsung oleh ayahnya sehari sebelum dia jatuh sakit dan meninggal karena serangan jantung. Sebenarnya, Tuan Jacob seperti sudah mengetahui bahwa waktunya sudah dekat, oleh karena itu dia menyiapkan surat itu untuk Aiden. Perlahan Aiden membuka surat itu. Ia membaca satu persatu kata dalam surat itu yang terukir dengan indah dengan tinta hitam di sana. Ia membaca pesan dari sang ayah. Kali ini tangisan Aiden semakin menyedihkan. Dia benar-benar terpukul apalagi saat membaca surat itu. Papa meminta maaf atas semua kesalahan di masa lalu. Maaf telah menyakiti hatimu, nak. Papa sangat menyayangimu. Aiden, putra kecil papa yang tampan. Kalau mengingat saat kamu lahir waktu itu, Papa benar-benar bersyukur bisa bertemu pangeran kecil yang tampan sepertimu, nak. Papa mendoakan kebahagiaanmu. Jangan berlarut dalam kesedihan, Papa menyayangimu. Pesan Tuan Jacob dalam surat itu. Aiden menangis terseduh-seduh. Ia refleks memeluk ibu sambungnya dengan air mata yang membasahi pipinya. Ma, Papa kenapa pergi secepat itu? Aiden belum sempat bahagiakan Papa. Aiden gak sanggup kalau Papa pergi secepat ini. Lirih pria itu. Nyonya Maurer membalas pelukan Aiden sambil menepuk-nepuk punggung pria itu. Wanita itu menyayangi Aiden dan Ben dengan tulus. Meski dia ibu sambung kedua anak itu, dia menganggap mereka sebagai anak kandungnya.
Nyonya Maurer memiliki seorang anak laki-laki berusia seumuran dengan Anna, adik perempuan Gamma. Tuhan sayang sama papa, makanya papa dipanggil secepat itu, nak. Jangan menangis lagi, papamu sangat menyayangi dirimu. Lakukanlah yang terbaik agar papamu bangga padamu, nak, ucap Nyonya Maurer menenangkan Aiden. Terima kasih sudah menemani papa dengan setia, mah. Dan maaf, Aiden jarang pulang ke sini. Maaf kalau sebelumnya Aiden membuat mama sakit hati dengan sikap Aiden. Aiden sayang sama mama, ucapnya. Nyonya Maurer menangis haru. Ini kali pertama pria itu mau berbicara panjang lebar padanya. Dan pertama kali Aiden memeluk Nyonya Maurer seerat ini. Aiden, mama juga sayang sama kamu, ucap Nyonya Maurer menangis haru. Bima dan Alex juga ikut terharu dengan perbincangan mereka. Aiden memiliki sifat yang hampir sama dengan Luna. Mereka sama-sama menyimpan kesedihan mereka di balik sifat kocak dan jahil mereka. Ben dan adiknya yang biasa dipanggil Joshua juga menangis sedih dengan kepergian sang papa. Tetapi mereka senang karena Aiden tampaknya benar-benar menerima Nyonya Maurer saat ini. Mah, Aiden akan kembali ke Indonesia. Bisakah mama ikut dengan Aiden? Tanya pria itu sambil melepaskan pelukannya. Mama bisa, tapi adik-adikmu nanti siapa yang jaga? Tanya Nyonya Maurer. Cuma sebulan kok, setelah itu mamaku kukembalikan pada Ben dan Josh, ucap Aiden. Ben, Josh, bolehkah aku pinjam mama sebulan? Tanya Aiden pada kedua adiknya. Cak, emangnya mama itu mainan? Gak boleh, mama harus di sini bareng kami, celutuk Ben. Oh, ayolah, aku hanya membawa mama sebulan. Aku ingin mengajak mamaku yang cantik ini keliling Indonesia, ucap Aiden. Bagaimana, Josh? Apa kita mengizinkan mama dipinjam oleh kakak somplak ini? Tanya Ben pada Joshua. Cak, sebenarnya aku tak rela kalau Kak Aiden membawa mama, tapi tak apalah, tapi setelah itu bawa mama kembali dengan paket lengkap, ucap Joshua. Astaga, kalian pikir mama barang yang bisa dipakai untuk pinjam-meminjam, ha? Gerutu Nyonya Maurer. Hah? Mereka tertawa bersama. Jadi bagaimana, mah? Mama mau ikut kan? Perusahaan papa biar Ben dan Josh yang mengurus. Aiden udah punya perusahaan sendiri. Aiden cuma mau membahagiakan mama mengganti waktu yang gak Aiden lewatkan bersama papa. Aiden gak mau menyesal untuk kedua kalinya, pinta Aiden. Nyonya Maurer menatap Ben dan Joshua. Mereka mengangguk sambil tersenyum lembut bertanda menyetujui ucapan kakak laki-laki mereka. Baiklah, mama akan ikut dengan Muna, ucap Nyonya Maurer. Benarkah? Wah, yes, teriak Aiden bahagia. Dia menghampurkan pelukannya pada Nyonya Maurer sambil meledek kedua saudaranya. Wek, mama milikku sekarang. Kalian minggir dulu, sana jauh-jauh, ledek Aiden. Cik, kekanak-kanakan, deci Ben dan Joshua walaupun sebenarnya hatinya mereka senang saat melihat kakak dan mama mereka akur. Lalu kapan kalian akan berangkat, Kak? Tanya Ben. Kami akan pulang 3 hari lagi setelah aku memeriksa perusahaan papa dan memastikan kalau kau bisa mengurusnya, ucap Aiden. Tenang saja, Kak, serahkan pada kami berdua, ucap Ben dan Joe sambil tersenyum. Aku sih yakin dengan kalian yang tidak kupercaya dalam musuh-musuh di dalam selimut yang berkeliaran di perusahaan papa, ujar Aiden sambil melepaskan pelukannya dari Nyonya Maurer. Apa kamu sudah tahu, nak? Ucap Nyonya Maurer. Sudah, mah, Aiden akan membereskan mereka dulu, setelah itu kita berangkat, ucap Aiden. Baiklah, terserah bagaimana baiknya saja, ucap Nyonya Maurer. Dret, dret, ponsel Alex, Bima, dan Aiden berbunyi di waktu bersamaan.